Halo guys, welcome back to my YouTube channel di Indah Channel. Bagi teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa untuk dibantu like, komen, dan subscribe-nya ya. Nah teman-teman, hari ini saya mau berbagi tentang rancangan lampiran petunjuk teknis di AK Fisik bidang kesehatan tahun anggaran 2024. Jadi ini sudah ada draft juknis di AK Fisik tahun 2024 ya teman-teman. Nanti bisa menjadi pedoman sementara sampai dengan disahkannya juknis di AK Fisik tahun 2024. Nih ya teman-teman ya, rancangannya untuk bidang kesehatan, itu bidang kesehatan yang pertama ada subbidang di AK Fisik bidang kesehatan yang terdiri dari subbidang penguatan penurunan angka kematian ibu, bayi, dan intervensi stunting dan subbidang penguatan sistem kesehatan. Ya, untuk deskripsinya, ini ada menunya. Yang pertama ada menu pemenuhan layanan unggulan kesehatan ibu dan anak KIA, yaitu penyediaan alat kesehatan. Kemudian peralatan imunisasi dasar lengkap, yaitu penyediaan vaksin regenerator tanpa latar logger. Kemudian penyediaan unit transfusi darah atau UTD, meliputi sarana prasarana UTD, alat UTD, dan mobil UTD. Kemudian penguatan Public Safety Center atau PSC NAS 119 meliputi sarana dan ambulan PSC. Kemudian ini ada penyediaan alat surveillance gizi yaitu penyediaan sanitarian kit. Kemudian untuk subbidang penguatan sistem kesehatan terdiri dari menu penyediaan puskesmas di kecamatan tanpa puskesmas yaitu terdiri dari sarana, prasarana, dan alat kesehatan. Kemudian penguatan layanan primer meliputi sarana, prasarana, dan puskesmas keliling atau perairan. Kemudian ada cold storage atau limbah medis, kemudian sarana prasarana puskesmas pembantu, dan peralatan pustu. Kemudian ada menu peralatan pengendalian penyakit yaitu penyediaan spray can. Kemudian ada menu pembangunan RS Pratama meliputi sarana, prasarana, dan alat kesehatan. Kemudian pemenuhan layanan unggulan kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi, yaitu penyediaan sarana. Kemudian ada menu penguatan layanan rujukan seperti sarana, prasarana, dan alat kesehatan. Kemudian ada peningkatan laboratorium kesehatan atau Labkesda Provinsi, Kabupaten, Kota meliputi sarana dan prasarana pembangunan baru, sarana pembangunan atau renovasi, dan prasarana. Kemudian ada penyediaan sarana dan prasarana instalasi farmasi meliputi sarana, prasarana, dan kendaraan distribusi. Kemudian tata cara pelaksanaan kegiatan yang pertama, subbidang penguatan penurunan AKB dan intervensi stunting. Ini ketentuan umumnya untuk pemenuhan layanan unggulan KIA dengan rincian menu penyediaan alat kesehatan. Ketentuan umum yaitu tersedia sumber daya manusia kesehatan yaitu tenaga medis atau tenaga kesehatan lainnya yang memiliki kompetensi dalam mengoperasionalkan alat. Kemudian alat kesehatan diusulkan untuk mendukung pelayanan yang ada di RS berdasarkan analisis dan justifikasi kebutuhan pelayanan yang telah disetujui oleh tenaga kesehatan pengguna serta memperhatikan beban utilitas peralatan. Kemudian pemerintah daerah menyediakan bahan medis habis pakai untuk kebutuhan operasional alat kesehatan. Kemudian melakukan pemeliharaan, pengujian, dan alat kalibrasi kesehatan yang dibuktikan dengan dokumen penganggaran pemeliharaan APBD atau BLUD, sertifikat pengujian atau kalibrasi dan atau status kalibrasi pada aplikasi ASPA. Kemudian ketentuan teknis, penyediaan alat kesehatan mengacu pada peraturan Menteri Kesehatan, kemudian pemilihan jenis alat kesehatan disesuaikan dengan strata dan pengampunan RS layanan unggulan KIA yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Kesehatan. Kemudian ada peralatan dengan teknologi tinggi atau canggih yang memiliki nilai investasi tinggi harus dibuat kajian kebutuhan serta kesiapan sarana dan prasarana RS. Kemudian ada alat kesehatan tidak diperbolehkan mengandung merkuri, melaksanakan proses perizinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan memprioritaskan produksi dalam negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau TKND. Ya. Kemudian untuk peralatan imunisasi dasar lengkap meliputi rincian yang pertama vaksin regenerator, yaitu penyediaan peralatan cold chain untuk pendukung program imunisasi di puskesmas berupa vaksin refrigerator yang berfungsi sebagai tempat menyimpan vaksin pada rentan suhu 2% sampai 8%. Vaksin refrigerator juga dapat difungsikan untuk membuat kotak dingin cair atau cold pack. Ketentuannya pertama terregistrasi dalam Performance, Quality and Safety atau PQS, World Health Organization, kemudian memiliki bukaan model top opening atau buka atas. Ketentuan teknis yaitu standar kapasitas kebutuhan vaksin refrigerator sesuai dengan jumlah target sasaran, mengacu pada peraturan Menteri Kesehatan. Kemudian jika bersumber energi listrik tersedia 24 jam, maka vaksin refrigerator harus bersumber energi listrik atau tipe AC.
Kemudian jika bersumber energi listrik tidak tersedia 24 jam, maka fase refrigerator harus bersumber daya surya atau solar cell. Kemudian jika sumber energi listrik tersedia 24 jam namun tidak stabil atau sering terjadi pemadaman, maka fase refrigerator dapat bersumber daya atau solar cell. Kemudian untuk temperatur logger, itu ketentuan umumnya adalah alat digunakan untuk mengukur dan mencatat kondisi suhu lingkungan. Konteks temperatur logger dalam program imunisasi adalah untuk mengukur suhu dalam vaksin refrigerator, untuk mengukur suhu vaksin yang ada dalam vaksin refrigerator, serta memantau suhu vaksin secara jarak jauh menggunakan aplikasi sistem manajemen imunisasi logistik secara elektronik atau SMAL. Ketentuannya, nah dia teman-teman ya, nanti bisa dibaca. Nanti teman-teman bisa baca ya. Penyediaan UTD, ketentuan teknisnya ya, PSC. Ini ya, sub bidang penguatan kesehatan, teman-teman bisa baca juga. Ini untuk menu penyediaan puskesmas di kecamatan tanpa puskesmas. Penguatan layanan primer. Ya. Banyak ya teman-teman, jadi dipastikan hampir mendekati dengan draft juknis ini ya teman-teman ya, nanti bisa dibaca karena ada di 42 halaman ya teman-teman ya. Ini saya scroll pelan-pelan, jadi ada ketentuan yang wajib, baik ketentuan umum maupun ketentuan teknis yang harus kita penuhi. Ini ya teman-teman ya, bisa dibaca perlahan-lahan. Jadi jangan sampai usulan kita itu jauh dari ketentuan umum dan ketentuan teknis yang ada di draft juknis. Ini ya, nanti teman-teman bisa lihat. Ini saya contohkan yang yang untuk Labkesda nih ya. Peningkatan Labkesda itu ketentuan umumnya adalah Labkesda belum memiliki gedung, yang ini pembangunan baru ya, belum memiliki gedung atau ruang pemeriksaan yang sesuai dengan standar BSL 2, kemudian Pemda wajib menyediakan biaya operasional dan biaya pemeliharaan sarana, kemudian gedung atau ruang dibangun atau direnovasi harus memenuhi persyaratan sebagai gedung ruang sesuai dengan ketentuan standar BSL 2, ketentuan teknis memiliki ruang penerimaan dan penyimpanan sampel, memiliki ruang pemeriksaan spesimen, memiliki ruang untuk penanganan limbah infeksius, memiliki ruangan untuk loker, memiliki ruangan penyimpan regen, memiliki IPAL, jalur akses ke dalam gedung terbatas, ada kamera surveillance atau CCTV, ruangnya cukup luas, bekerja terpisah dengan area publik dalam gedung, kemudian pemisahan ruang infeksius dan non-infeksius, diberikan label di setiap pintu ruangan, kemudian memiliki jendela yang tertutup rapat. Ini ya. Penerangan yang cukup, lantai yang kuat itu dilapisi vinil atau epoksi, dinding tidak kasar, anti air dan mudah dibersihkan, memiliki eye safety shower dan wastafel cuci tangan di dekat pintu keluar, memiliki safety shower ditempatkan di lorong. Ya, pemasukan listrik banyak ya teman-teman, jadi disesuaikan, jangan sampai ada yang salah. Nih, prasarananya bisa dilihat ya, ada genset, ada UPS. Untuk teknisnya juga, untuk IPAL juga bisa dibaca ya teman-teman ya. Ini mekanisme pengadaan barang dan jasanya. Itu pemerintah daerah melaksanakan DAK fisik bidang kesehatan sesuai dengan penetapan rincian, lokasi, dan target yang disetujui. Kemudian berdasarkan RK yang telah disetujui, melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Kemudian pelaksanaan pengadaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pelaksanaan kegiatan DAK fisik itu memperhatikan kesetaraan dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat serta prinsip akuntabilitas dan transparansi. Kemudian Pemda bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan DAK fisik ini ya. Ini output dan ada outcome-nya. Ini ya, target yang mau dicapai. Ini nanti jangan lupa pencapaian immediate outcome atau masa pendeknya dilaporkan setiap tanggal 30 Juni berikutnya. Ya, capaian indikator tahun anggaran berikutnya. Jadi untuk anggaran 2024 berarti kita sampaikan di 2005. Tahun anggaran 2023 nanti akan disampaikan di tahun 2024 Juni ya teman-teman ya. Seperti itu. Ini tata cara penghitungannya bisa dilihat ya. Standarnya ya teman-teman ya, bisa dibaca.
Nah, cukup sekian ya teman-teman. Nanti kalau ingin minta filenya boleh. Jangan lupa untuk dibaca agar proses di AK Fisik kita tahun 2024 berjalan lancar. Apabila ada ragu, boleh ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk dibantu like, komen, dan subscribe-nya. Thank you, sampai ketemu kembali.